Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Partai dan pendukung Jokowi akan mengalami klimaks di pertarungan dalam pemilu mendatang. Berikut kami beritakan dari situs laman sebagai berikut. Jakarta. Kita sudah tahu saat ini bahwa Anies adalah sebuah fenomena yang begitu wah di mata warga Indonesia. Pasalnya baru kali ini ada seorang capres didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia tanpa harus bagi-bagi uang. Jika Pilpres dilaksanakan secara jurdil dan transparan, Anies bisa menang satu putaran. Prosentasenya, ungkap Rocky Gerung, bisa 80 atau 79%. Menakjubkan, ini sebuah skenario Allah. Jika skenario Allah telah berjakan, siapapun juga tidak akan ada yang mampu untuk membendung, termasuk para oligarki Taipan sekalipun. Termasuk juga bagian dari skenario Allah, sunatullah, kekuasaan rezim Jokowi pasti akan segera berakhir dan tinggal nama. Garis bawah, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Garis bawah QS Ali petik terbalik Imran, 26. Ibarat kapal penjaga negeri, maka kapal itu 3/4-nya sudah tenggelam, yang masih di atas air tinggal 1/4-nya saja, tapi kapal ini sudah tidak bisa berlayar dengan normal. Sementara kapal yang mau menggantikannya sudah kelihatan dengan gagahnya dan dengan kekuatan penuh. Apabila Litbang Kompas merilis tingkat keterpilihan partai-partai pendukung Jokowi tahun 2022 tinggal 15,1%, saat ini mungkin tinggal 10%. Semakin hari terus terjadi degradasi. Kini hampir semua grassroots dari semua partai koalisi pemerintah, yaitu Golkar, P3, PAN, Gerindra, PKB, termasuk para pendukung PDIP, mereka beramai-ramai mendukung Anies dan bahkan banyak yang jadi relawan Anies. Ini adalah hal yang hanya halusinasi atau khayalan jika ada lembaga survei yang masih merilis hasil survei elektabilitas Ganjar dan Prabowo masih tinggi, mendekati angka 30%. Pada faktanya, kemanapun mereka berdua safari politik tidak diminati rakyat, padahal tim Ganjar sudah pakai iming-iming paket sembako. Ada beberapa alasan kenapa rakyat sudah tidak mau memilih partai-partai pro-Jokowi. Jika memilih mereka, nasibnya akan sama dengan era Jokowi. Sedangkan Jokowi itu pembawa malapetaka bagi bangsa Indonesia. Ini alasan kenapa rakyat lari dari Jokowi. Garis bawah pertama, garis bawah asteris, rakyat tidak mau lagi dibohongi terus oleh Jokowi. Rakyat sudah bisa menilai sendiri, Jokowi ternyata presiden pembohong dan penipu. Jika sekali dua kali berbohong mungkin wajar. Tapi ini terus-menerus berbohong, maka wajar jika rakyat menjulukinya pembohong. Hampir seluruh janji kampanye yang hampir 100 poin tidak ada yang ditepati. Bukan saja pembohong, tapi juga penipu, karena menipu rakyat secara berulang-ulang secara sadar bahkan ingin terus menutupinya. Misalnya tentang silsilah keluarganya, tentang gelar kesarjanaannya, tentang ijazahnya, tentang status dirinya, juga keterlibatannya dengan PKI. Garis bawah kedua, garis bawah asteris, Jokowi ternyata pro-China bukan pro-rakyat. Sepanjang jadi orang nomor satu di Indonesia, China dilayani, dimakmurkan, diistimewakan, dituruti segala kemauannya, sedangkan kepada rakyat ditekan, dikriminalisasi, diperas, ditindas, dimiskinkan, dianaktirikan, dan dizalimi. Garis bawah ketiga, garis bawah asteris korupsi di era Jokowi gila-gilaan. Hampir semua pejabat di era Jokowi terlibat korupsi. Ada yang terkena OTT, yang lagi apes, sebagian besarnya aman-aman saja. Wajar jika semua investor pada lari, karena khawatir dikorupsi. Kecuali China, karena China itu bukan investasi murni, tetapi mereka akan menjebak Indonesia dengan berbagai barter, TKA China dibolehkan tanpa batas, penguasaan lahan, pengelolaan alam, pulau reklamasi, sampai ingin mengambil wilayah Indonesia. Hanya pemimpin bodoh yang senang dengan investasi, jebakan, China ini. Garis bawah keempat, garis bawah asteris, di era Jokowi, hukum telah jadi alat kepentingan penguasa. Sehingga selama rezim Jokowi keadilan sudah mati. Jika ada umat Islam atau oposisi yang mengkritik rezim langsung diproses hukum, tapi jika para pendukung rezim apalagi bagian dari rezim berbuat semena-mena, tetap aman-aman saja. Garis bawah kelima, garis bawah asteris, Islam hendak disingkirkan, para ulama dikriminalisasi,
dan para klerikus vokal dipersekusi asteris. Di rezim Jokowi, Islam hendak disingkirkan dan umat Islam dijadikan musuh. Mereka tidak sadar bahwa negeri ini merdeka berkat perjuangan dan pengorbanan umat Islam yang memang mayoritas, jadi sudah barang tentu umat Islam akan dominan dalam perjuangan. Garis bawah ke-6, garis bawah asteris di rezim Jokowi, hutang sangat ugal-ugalan. Dan hutangnya ke China yang tidak free tapi banyak persyaratan dan jebakan. Terakhir hutangnya sudah 7.700 triliun, mungkin baru lunas tahun 2070 yang akan menjadi beban buat rakyat Indonesia. Garis bawah ke-7, garis bawah asteris semua tatanan bernegara selama rezim Jokowi kacau balau. Bukan saja aturan yang telah dicabik-cabik, tetapi moral, akhlak dan etika juga sudah tidak berharga lagi. Sudah jelas memang Jokowi sudah harus dilengserkan, kalau tidak Indonesia akan makin hancur lebur. Jangan sampai Jokowi diberi kesempatan untuk menambah jabatannya, kalau bisa lengser lebih cepat lebih baik. Semoga Allah beri jalan kemudahan untuk perubahan negeri ini dari para pemimpin zalim. Semoga rakyat Indonesia bisa sadar dan memahami saat pemilihan 2024, haruslah memilih yang pro-rakyat dan adil yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Sumber, Muslim Trendcom. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.